ibu saya beraliran metal, merah total. Ibu saya loh, ini diganti warna merah. Hai, selamat pagi sahabat Bang Bro. Pagi yang cerah ini di kota Rantepao, tepatnya di Karasik Puncak, ya, tempat kediaman rumah Albertine Rombelayuk, ibu saya. Kami bertiga akan membawa Anda sekalian menikmati Toraja yang lebih dekat lagi. Kami akan mengunjungi beberapa tempat dan kegiatan pada hari ini. Mari ikuti kegiatan Puang Bo hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Jangan lupa bahagia. Kayak kita sampaikan tadi bahwa hari ini kita ke beberapa tempat dan beberapa kegiatan-kegiatan kecil untuk menunjukkan keseharian masyarakat Toraja. Apa dan siapa dan ngapain sih orang Toraja ini sehari-hari? Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tongkonan atau rumah adat atau lambang kebersamaan dalam satu keluarga tertentu. Kali ini kita ke tongkonan Iko Tandung, di mana tongkonan ini dibangun oleh Pong Maramba. Ya, mungkin menurut saya Pong Maramba ini di kalangan orang Toraja zaman dulu dan sampai sekarang beberapa sangat dikenal sebagai seorang tokoh yang dikenal dengan Pong Maramba dari Buntupune di Kesu, dan beliau membangun satu rumah tongkonan di Kota Tandung di dalam kota Rantepao. Itu yang akan kita kunjungi untuk melihat kegiatan pembangunan alang atau lumbung padi dengan model alang poki ya. Jadi lumbung poki itu adalah lumbung pelengkap dari lumbung-lumbung yang sempurna, ya, lumbung yang sebenarnya di Toraja. Lumbung-lumbung yang ideal yang seperti perahu tidak lengkap walaupun ratusan di situ atau puluhan atau belasan, tidak lengkap kalau tidak ada satu lumbung poki. Lumbung poki itu bentuknya modelnya kecil dan tidak sama dengan lumbung-lumbung yang lain. Nanti saya jelaskan lebih rinci kenapa lumbung poki itu ada dan apa kegunaannya. Di tongkonan kakek saya Pong Maramba, Iko Tandung, saya akan perjelas. Diam. Apa? Papi, bagus salam tak papi. Bagus salam tak papi ya. Alang poki ini tidak ada ekornya. Yang saya sebutkan tadi, kenapa harus dibangun seperti ini? Filosofinya dan ada ceritanya bahwa alang poki ini adalah pelengkap dari belasan atau sekian banyak alang yang ada di kawasan satu tongkonan. Alang poki ini adalah alang yang seperti anak tiri sendiri, tidak punya ekor, kecil dan lain sebagainya. Karena memang pada zaman dulu alang ini diperuntukkan bagi para pengawal, kalau zaman sekarang para ajudan, ya, atau para hamba saja yang mengawal masing-masing pimpinannya atau toparenge, ya. Kita kenal toparenge dalam atau pemuka adat atau pimpinan adat, pimpinan budaya setiap daerah. Di Toraja tidak ada raja. Di Toraja adalah pimpinan wilayah, pimpinan adat, pimpinan budaya, namanya toparenge. Setiap wilayah punya toparenge, setiap wilayah punya tongkonan, sehingga bagi orang Toraja tidak ada raja. Semua punya pimpinan di wilayah masing-masing. Nah, untuk di daerah ini Pong Maramba adalah pimpinan daerah Rantepao pada zamannya, dan apabila mengundang para parenge-parenge yang lain dari wilayah yang lain, pasukannya, ajudannya akan menempati alang poki di sini. Alang poki adalah tempat para pengawal, ajudan, bahkan hamba sahaja yang dibawa atau mengawal pimpinan mereka masing-masing atau parenge masing-masing dari wilayah lain. Sementara di sebelahnya adalah alang-alang yang
katakanlah alang sempurna, di mana para pemimpin atau parenge-parenge, tua-tua adat berkumpul di sini apabila menghadiri pertemuan atau undangan dari Pong Maramba. Pong Maramba datang dari arah sana, dari rumah Tongkonan, akan menyapa para undangan dan bergabung di sini. Demikian juga pada saat sampai sekarang, pada saat upacara-upacara adat, terutama Rambu Solo, apabila yang datang atau tamu yang datang adalah orang yang dihargai, orang yang dihormati, dia akan diberi tempat di dalam, duduk di bawah alang seperti ini. Apabila pimpinan itu datang tidak ada alang, dia akan dibuatkan tempat khusus. Nah, masyarakat yang lain akan di tempat alang poki atau dibuatkan lantang-lantang tersendiri bambu seperti yang gede-gede sepanjang lingkungan kawasan upacara. Pirang para naramang kata kira ya, ini ini Norbert. Ini Norbert adalah staf dari Pong Amping leh. Iya. Ya, Pong Amping itu keluarga juga dan sekaligus kontraktor dari pembangunan alang poki ini. Dan Pong Amping itu sudah jadi langganan keluarga kami untuk membangun rumah atau alang-alang di tempat-tempat lain yang milik keluarga kami. Dan benua mi bangun dukalan Nanggala toh? Iya. Ya. Di Nanggala, tempat Tongkonan yang lain yang milik keluarga kami juga, tapi bukan Pong Maramba, dari ibu saya namanya Tongkonan Rombelayuk di Nanggala sedang dibangun juga rumah adat seperti ini Tongkonan, ya. Tongkonan karena tahun 2018 terjadi kebakaran besar sehingga luluh lantaklah Tongkonan Pasurasan dan 5 alang terbakar habis, rumah Tongkonan dan rumah-rumah modern berjumlah 4 habis juga, dan sekarang lagi pembangunan kembali. Pirangalo mi anu teh mi kusolodoro kami anu. Apa? Oh apa kami? 4 orang yang jadi pengukir. Tapi apa kami itu kamu nasar kamu bangun teh atau Pak anu mari? Pak Surah mari? Iya. Oh. Kata anak muda ini bahwa mereka ada 4 orang yang khusus mengukir, ya. Ya tuh contoh ukiran sana tuh. 4 orang inilah yang bertugas khusus untuk mengukir dinding-dinding dari alang poki ini. 4 orang ini. Ada juga tenaga lain yang membangun secara konstruksinya seperti ini. Ya, ini dari kayu asli. Kemudian tenaga yang lain. Setiap ukiran, ya, motifnya berbeda-beda dan mempunyai arti tersendiri. Ya, ada yang menceritakan tentang kesuburan itu dalam bentuk padi, bentuk binatang babi dan kerbau. Ada yang bentuk kesehatan dalam bentuk titik-titik empat di tengah dan lain-lain sebagainya. Kita akan cerita lagi tentang motif-motif ukiran Toraja yang punya arti tersendiri dan warnanya yang eye-catching, merah, hitam, kuning, tidak ada hijau, tidak ada ungu, sehingga semuanya terang benderang. Sebagaimana seperti orang Toraja yang terang benderang, berterus terang, tidak munafik. Ya. Jadi pirang ini dikerjakan berapa lama kalau 4 orang itu terus-terus? Dengan ngalor. 5 hari? Iya. Wah, cuma 5 hari. 4 orang 5 hari selesai ukiran ini. Jadi bagi orang Toraja sangat simpel dalam seni ukir-mengukir. Ya. Oh, jadi tanya telo tambah pura ya? Pura telo? Mangkat telo? Iya. Oh iya. Ya, kurang semangat ya? Iya. Ya, kurang semangat. Ini. Jadi ini, lihat ini. Itu adalah pintu atau jendela. Jadi nanti pada saat kita mau isi lumbung ini dengan padi, di sini ada semacam lantai sedikit lagi dan kita akan naik pakai, apakah dia dibuatkan khusus atau pakai kursi kecil saja, naik masuk ke dalam.
ya, baru di dalam kita isi. Satu orang ngambil padi, masuk, ya, sampai penuh. Demikian juga sebaliknya, apabila diperlukan padi itu untuk digiling, ya, diproduksi jadi beras, seorang di atas terima baru bawa ke penggilingan. Demikian prosesnya. Jangan sampai seperti tikus mati dalam lumbung padi.